Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam, yang disusun oleh Sulamur Rafiq, Salman Al-Farizi, dan Alfi Inayatin Nafiah. Materi yang pertama adalah pengertian Good Corporate Governance. Istilah tersebut pertama kali dikenalkan oleh Cadbury Commit di Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dalam beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama adalah Cadbury Commit of United Kingdom. Adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola, perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Yang kedua adalah Sukrisno Agus, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Yang ketiga, Organization of Economic Cooperation, suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang keempat, Wahyudi Prakarsa, mendefinisikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan sekelompok-kelompok kepentingan yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai
kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Materi yang selanjutnya adalah Good Corporate Governance dalam perspektif Islam. Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlakul karimah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik yang dalam terminologi modern disebut sebagai good corporate governance ini berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang artinya sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik. Muqarrabin menyatakan bahwa good corporate governance dalam Islam harus mengacu pada beberapa prinsip. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar sebuah konsep dan seluruh aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Yang kedua adalah takwa dan ridho. Prinsip azas takwa dan ridho menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun. Asas takwa kepada Allah dan ridhonya. Yang ketiga adalah equilibrium atau keseimbangan dan keadilan. Yang keempat, kemaslahatan. Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Para ahli usul fikih mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari madharat, kerusakan dan mufsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, keturunan, dan harta benda. Selanjutnya, prinsip-prinsip good corporate governance dalam perspektif Islam yang telah dirumuskan oleh KNKG ada 5. Yang pertama, transparansi. Keakuratan juga itu menjadi hal yang penting dalam prinsip pelaksanaan corporate governance yang secara Islami. Informasi yang akurat dapat juga diperoleh jika sebuah sistem yang ada dalam perusahaan tersebut dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran dalam semua pihak. Kondisi tersebut dapat dicapai jika setiap perusahaan dapat menjalankan etika bisnis yang Islami dan dengan didukung dengan sebuah sistem akuntansi yang baik. Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar saja, akan tetapi lebih mengedepankan sebuah esensi hidup manusia, yakni bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai zat pemilik seluruh alam semesta. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibilitas. Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan bagaimanapun itu. Yang keempat, independensi. Independensi ini terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yang tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi sebuah resiko yang sesuai pada Quran Fussilat ayat 41.
Selanjutnya, manfaat Good Corporate Governance. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Selanjutnya yaitu organ khusus dalam penerapan Good Corporate Governance. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana menyebutkan paling tidak diperlukan 3 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu yang pertama, komisaris dan direktur independen. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Yang kedua yaitu komite audit. Undang-Undang Perseroan terbatas pada pasal 121 yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu sekretaris perusahaan. Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GJG yang menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis.
Sekian dan terima kasih materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada kata demi kata yang kurang berkenan di hati kalian, kelompok kami, khususnya kami pribadi, berminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.